kembali di Ayu Malam. Pemirsa, pemerintah meminta pelaksanaan Imlek 2572 yang jatuh pada 12 Februari mendatang dirayakan dengan sederhana. Hari besar itu bisa dirayakan dengan adaptasi baru, digital tanpa mengurangi makna perayaannya. Tingginya kasus penularan COVID-19 di tanah air, terutama usai libur panjang, membuat pemerintah harus mengimbau agar perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek pada 12 Februari mendatang dapat dirayakan secara sederhana. Pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar sejumlah tradisi Imlek dapat disesuaikan. Salah satunya bagi-bagi angpau secara digital. Pemerintah juga mengingatkan umat Konghucu untuk berdoa agar bangsa Indonesia terbebas dari COVID-19. Sudah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama Konghucu dan tokoh-tokoh Tionghoa tentu saja terkait dengan pelaksanaan Imlek tahun ini agar dilaksanakan secara sederhana, dilaksanakan melalui virtual, dan saya kira itu juga tidak akan mengurangi makna dari perayaan Imlek ini. Saya sama Pak Menteri Agama pernah terima angpau juga, tapi yang memang walaupun amplop merahnya seru, yang lebih seru kan yang di dalam amplop merahnya. Iya. Ya, kita bisa juga melakukan itu mengirimkannya di amplop merahnya itu dengan digital. Sekarang udah sangat mudah, Bapak Ibu. Jadi cara baru Imlek bagus juga kalau kita lakukannya dengan transfer. Malah bisa lebih banyak itu, Bapak Ibu. Kalau masih merasa pengen amplop merahnya dikirimkan juga ke anak, cucu, saudara, teman-teman. Bank Syariah Indonesia telah resmi beroperasi. Gabungan 3 bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah dinilai memiliki peluang dan tantangan di tengah pandemi COVID-19. Berikut keterangan Direktur Bank Syariah Indonesia, Heri Gunardi, dalam program The Indonesia Economic Club. Merger ini tujuannya adalah untuk meningkatkan core kompeten ya dari 3 unit ini gitu. Dengan merger tentunya punya muscle yang lebih kuat ya, baik dari sisi jumlah cabang. Sekarang jumlah cabangnya mungkin 1.200, permodalan juga sekitar 22,6 triliun, aset juga meningkat, pendanaan meningkat, dan tentunya juga dari sisi pembiayaan juga meningkat. Nah, tantangannya tentunya kita memang melihat bahwa selama ini tadi seperti Pak Renal sampaikan, pertumbuhan market share perbankan syariah ini sangat lambat gitu di Indonesia, sangat kecil ya. Ini akibat dari yang pertama tentunya dari sisi literasi ya. Dan literasi itu tentunya sangat terbatas ya, tidak dilakukan secara masif, sehingga banyak sekali masyarakat masih belum mengerti. Apa yang berbeda dengan bank syariah yang lalu gitu, dengan bank syariah yang saat ini gitu? Apakah akan lebih menjalin kedekatan dengan masyarakat begitu? Kemudian potensi di tengah pandemik, apakah itu menjadi satu tujuan utama buat BSI? Oke. Yang pertama yang menarik ya, selama pandemi tahun lalu pertumbuhan perbankan syariah ini sangat signifikan gitu dibandingkan dengan industri perbankan di Indonesia. Dari sisi aset itu mengalami pertumbuhan lebih dari 15%, pembiayaan lebih dari 9%. Sementara dari dana masyarakat itu mungkin sekitar 15% plus gitu. Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah ini tidak terdampak oleh pandemi COVID-19 ya. Nah, perbankan syariah ini sangat resilient, Mbak, karena ada konsep prinsip bagi hasil itu sebetulnya resharing antara perbankan dengan customernya gitu. Jadi sehingga di perbankan syariah kita tidak mengenal yang namanya negatif spread gitu ya. Pada saat kondisi membaik, kita akan adjust gitu bagi hasilnya. Ya, kemudian pada saat kondisi jelek ya, dia akan sangat fleksibel untuk melakukan adjustment gitu. Jadi ini yang membuat kita lihat bahwa perbankan syariah ini cukup memiliki daya tahan pada saat kondisi ekonomi sedang tidak terlalu bagus ya. Yang berikutnya adalah kita harus melakukan operasional merger. Operasional merger itu menyatukan dari 3 bank ini dari sisi sistem, dari sisi operation, kemudian dari sisi rekening nasabah. Nah, di sini kita lakukan terutama yang dari sisi cabang, Pak. Di BSI ini yang menjadi survival untuk teknologinya memakai yang BSM punya ya. Jadi artinya begitu kita merger, legal merger, terjadi migrasi, tapi kita beruntung ya karena BSM ini cabangnya lebih banyak ya. Dari 1.200 itu 700 cabang Bank Syariah Mandiri, jadi secara otomatis pada saat